Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Puspitarini dengan NIM 304021000090. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Information System and Business Intelligence dengan tema keputusan strategik penentuan lokasi pabrik baru PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia. PT Coca-Cola merupakan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat dalam bidang minuman, termasuk pabrikan, pengecer, dan pemasaran konsentrat minuman non-alkohol dan sirup. Perusahaan ini menjalankan sistem waralaba untuk distribusinya sejak tahun 1889. Coca-Cola memiliki logo merah dan putih dan terkenal dengan tagline-nya yaitu Open Happiness. Selanjutnya ada keputusan unstructured. Saya memutuskan lokasi pendirian pabrik baru di Jalan Pantura, Jalan Raya Pati Juwana, Widoro Kandang, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dengan lokasi tersebut akan mempermudah akses distribusinya karena berada dalam posisi pinggir jalan raya sehingga dapat dijangkau oleh banyak orang. Pada slide ini akan membahas tentang divisi. Nah, dalam divisi terdapat dua opsi, yang pertama terlibat dan juga tidak harus terlibat. Pada bagian produksi akan termasuk dalam kategori terlibat, dan dalam bagian marketing termasuk dalam kategori terlibat, serta sumber daya manusia termasuk dalam kategori terlibat. Dalam bagian keuangan juga termasuk dalam bagian terlibat, serta ICT juga termasuk dalam kategori terlibat. Yang terakhir ada umum, juga termasuk dalam kategori terlibat. Alasan menentukan pendirian pabrik baru. Yang pertama, PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia ingin meningkatkan penjualan sebesar 10%. Yang kedua, adanya kelebihan permintaan dan keterbatasan stok pada produk. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri. Pada slide yang selanjutnya yaitu membahas tentang informasi yang diperlukan. Yang pertama yaitu informasi rencana pembangunan pabrik, termasuk ukuran dan kapasitas produksi. Informasi kedua yang diperlukan yaitu harga tanah di pinggir jalan raya Pati Juwana, Widoro Kandang, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana tanah tersebut termasuk tanah pertanian. Informasi yang diperlukan ketiga yaitu adanya perizinan dan regulasi, di mana harus memenuhi syarat-syarat seperti fotokopi izin mendirikan bangunan, fotokopi NPWP perusahaan, fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan, serta mengisi formulir permohonan izin mendirikan perusahaan. Informasi yang keempat yaitu harus mencari prospek atau peluang untuk menemukan sesuatu yang potensial dengan cara melalui riset pasar. Informasi yang diperlukan kelima yaitu kebijakan pemerintah, di mana harus memperhatikan beberapa faktor kepentingan yang terkait di dalamnya seperti kebijaksanaan pengembangan industri dan hubungannya dengan pemerataan kesempatan kerja serta kesejahteraan dan harus berwawasan lingkungan. Informasi yang diperlukan terakhir yaitu perluasan pabrik, di mana perusahaan harus mempertimbangkan rencana perluasan pabrik dalam jangka waktu 10-20 tahun ke depan. Dengan masih banyaknya lahan kosong di daerah Widoro Kandang dapat dimungkinkan adanya perluasan pabrik. Selanjutnya penilaian outlet yaitu ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung operasional pabrik seperti akses jalan, listrik, air, dan lokasi strategis. Pada slide yang selanjutnya yaitu membahas tentang opsi alternatif keputusan, di mana Coca-Cola ini menjadi salah satu produk pro-Israel. Coca-Cola disebut-sebut mendukung Israel dalam membombardir Gaza dan mentransfer dana untuk mendukung angkatan bersenjata di Israel. Selanjutnya ada aksi memboikot pada produk Coca-Cola. Negara Indonesia dengan mayoritas Muslim, Komisi Fatwa merekomendasikan umat Islam di Indonesia untuk menghindari transaksi produk yang mendukung agresi dan memboikot produk yang pro terhadap Israel. Dengan adanya aksi memboikot mengenai produk Coca-Cola sehingga berdampak pada penurunan penghasilan atau penurunan saham, sehingga menurunnya minat dan daya beli konsumen serta mempengaruhi perdagangan internasional maupun ekonomi nasional.
Namun, bentuk aksi ini tersebut memiliki dampak lain, yakni dapat mendukung geliat produk lokal semakin eksis dan dilirik masyarakat Indonesia maupun di kancah nasional. Hal ini merupakan peluang untuk menunjukkan kualitas produk lokal juga tidak kalah menarik dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Definisi DSS. Decision Support System adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputerisasi termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung middle manager dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan atau organisasi. Jadi, DSS merupakan sebuah sistem yang memberikan pertimbangan kepada bagian manajer sampai ke direktur atau pemilik saham dalam perusahaan untuk memutuskan sebuah kebijakan tertentu dalam perusahaan tersebut. Peran Decision Support System yang pertama, DSS membantu penghematan waktu untuk memecahkan suatu masalah semi terstruktur dan menghasilkan solusi yang lebih cepat. Yang selanjutnya, DSS sebagai penyediaan bukti informasi tambahan dalam penjelasan pengambilan suatu keputusan. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam melakukan forecasting. Yang terakhir adalah untuk mendukung pengambilan keputusan terkait kebijakan dan strategi dalam hal persaingan. Pentingnya penerapan Decision Support System pada PT Coca-Cola. Yang pertama, DSS membantu mengidentifikasi lokasi yang dapat memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam memproses data atau informasi bagi manajemen PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Yang ketiga, mengoptimalkan proses pengambilan keputusan penentuan lokasi pabrik baru dengan menggunakan model atau analisis data. Yang keempat, DSS membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang mana terkait dengan setiap opsi lokasi. Slide yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, keputusan yang telah diambil menggunakan metode Decision Support System yaitu bahwa informasi yang diperoleh, The Coca-Cola Company Indonesia dapat mendirikan pabrik baru di daerah perbatasan Pati Juwana dengan pertimbangan lokasi yang strategis dan ketersediaan fasilitas serta dampak lingkungan yang minimal. Namun, dengan terjadinya masalah tentang Ronaldo dan aksi memboikot produk pro-Israel akan mengakibatkan penurunan penjualan dan berdampak pada penurunan saham. Sehingga keputusannya yaitu bahwa PT Coca-Cola Amatil Indonesia tidak perlu mendirikan pabrik baru, cukup dengan menambah kinerja dan menambah mesin yang lebih modern pada berbagai suku cadang perusahaan. Sekian presentasi dari saya, semoga Anda semuanya dapat memahami materi yang telah saya sampaikan terkait dengan keputusan penentuan lokasi pabrik baru PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.